Halo Pak Ari, selamat datang di podcast Huma Ita. Tentunya kembali lagi bersama saya Aminuddin di dalam podcast di mana kita bisa ngobrol serius tapi tetap santai dan juga bahkan kadang ketawa dulu baru mikir belakangan. Dan di era serba online sekarang ini, Pak Ari, siapa sih yang nggak pernah kena imbas dari yang namanya sosial media atau dunia maya ya? Dari akun yang kena hack, terus juga penipuan online, sampai konflik di media sosial, semuanya makin menjadi-jadi dan sering terjadi. Tapi tenang, nggak semua harus dipikir atau dibikin jadi panik ya. Karena ini bukan akhir dari keputusasaan gitu. Ada topik kali ini yang kita bahas terkait program inovasi Eko Soulmate dari Cak Sam nih. Nah, dan hari ini kita akan membahas mengenai program yang digagas oleh orang yang tidak asing di ranah digital, yang tentunya terkenal banget di Kalimantan Tengah. Dan Cak Sam ini membuat sebuah inovasi yang sangat relevan di era digital. Maksud kami, seperti sekarang ini, sebuah program yang tidak hanya mengedukasi, tetapi juga memberikan solusi nyata bagi masyarakat untuk menghadapi kejahatan cyber. Selengkapnya, kita udah hadir di tengah kita ada Cak Sam. Halo Cak Sam, apa kabar? Baik Mas, alhamdulillah kabarnya baik ya, dan mudah-mudahan baik terus. Amin. Ya, amin. Cak Sam, gimana aktivitas hari ini Cak Sam? Ya baik, jadi hari ini karena ini tanggal 30 Juli ya, 30 Juni ya. Besok itu adalah Hari Bayangkara yang ke-79, jadi tadi kami persiapan, ada gladi upacara, kemudian ada syukuran dan seterusnya. Dan besok pagi puncaknya Kepolisian Republik Indonesia se-Nusantara akan memperingati Hari Bayangkara ke-79. Jadi kesibukannya hari ini cukup sibuk karena hari ini merupakan persiapan terakhir menghadapi besok puncak Hari Bayangkara. Hari Bayangkaranya ya. Dan hari ini apakah ada ketemu klien atau gimana? Ya, hari ini ketemu klien 2. Jadi kalau kita bicara klien atau saya membahasakan itu ketemu pasien. Pasien. Ya. Saya bukan seorang dokter, tapi kemudian saya juga punya pasien. Dan tiap hari itu pasien itu ada. Ada terus. Minimal itu 3 tiap hari. Kalau kita evaluasi ya, kita analisa itu tiap hari itu minimal 3. Jadi masyarakat yang konsultasi, yang curhat kepada kita, baik secara offline maupun secara virtual atau online, itu minimal 3. Dan apa yang kemudian dicurhatkan oleh masyarakat itu, kami berharap itu semuanya mendapatkan solusi terbaik. Seperti itu. Baik, hari ini kegiatannya persiapan HUT Bayangkara. Ya. Ketemu pasien 2. Ya. Sekarang ke podcast, gimana nih badan? Masih aman kah? Ya. Badan alhamdulillah aman karena begini Mas. Jadi saya melayani masyarakat terkait curhat, terkait edukasi, terkait kemudian menyelesaikan konflik masyarakat. Memang kami ini melayani masyarakat tanpa pamrih, tapi kemudian ketika masyarakat terbantu dan kemudian mendoakan kepada kami, kepada Polri, kepada saya secara pribadi, sehat, panjang umur dan seterusnya, ini adalah kebahagiaan luar biasa. Maka kemudian doa dari masyarakat yang sudah kita bantu permasalahannya ini merupakan energi baru, kekuatan baru, sehingga yang berikutnya next ke depannya mudah-mudahan selalu sehat. Amin. Ya, selalu bisa melayani masyarakat dengan baik seperti itu. Luar biasa Cak Sam. Saya mendoakan Cak Sam sehat-sehat selalu ya. Amin. Karena kerja kerasnya hari ini luar biasa dan nanti juga kayaknya itu minimal 3 ya. Minimal 3 tiap hari. Kalau lebih dari 3 kayaknya bisa nih. Iya, karena minimal 3, maka kemudian itu ada yang 4, 5, ada yang 5. Berarti sampai seharian full ya? Seharian full, tadi malam itu sampai setengah 12. Tadi malam. Biasa. Setengah 12. Menarik sih, kalau kita ngebahas tentang itu kayaknya nggak ada habis-habisnya, memang permasalahan dunia maya ya. Betul. Tapi kita pengen tahu nih, Cak Sam, ini kan gagasan dari Cak Sam tentang Eko
Soulmate. Ya. Apa sih Soulmate itu kalau kita boleh tahu, Cak Sam? Jadi Soulmate ini singkatan gitu, sehingga kita berharap apa yang menjadi singkatan atau jargon ini mudah dipahami oleh masyarakat, bahwa kita punya satu solusi, satu inovasi gitu terkait edukasi, konsultasi, solusi dan mediasi. Ya, jadi edukasi ini kebetulan saya di Polda itu memang sebagai pembicara, memberikan sosialisasi, memberikan materi baik di sekolah, di kampus, komunitas masyarakat dan seterusnya, untuk memberikan pembinaan, penerangan kepada masyarakat terkait tugas kepolisian secara umum, termasuk kita menyampaikan terkait kriminalitas dan yang utama itu terkait dunia maya atau dunia digital. Ya, dan kemudian kenapa kemudian kita ada yang namanya masyarakat konsultasi kepada kita atau bahasa kami itu curhat. Iya. Ya, karena kita hidup di dunia ini pastinya tidak terlepas dari berbagai macam masalah. Nah, kadang masyarakat itu ketika mau melapor ke polisi, ke kantor, ke polsek, ke polres, ke polda, ada yang malu, ada yang segan, ada juga yang takut, ada juga yang bingung. Maka kemudian di zaman teknologi ini kita mempermudah masyarakat ketika ada masalah itu tidak harus datang ke kantor polisi. Bisa menghubungi kepolisian, kami itu bisa melalui WA, bisa melalui platform media sosial, semua saluran-saluran yang bisa dimanfaatkan oleh masyarakat itu kita gunakan. Dengan tujuan adalah masyarakat semakin mudah bertemu atau berkomunikasi dengan polisi. Nah, kemudian sebaliknya polisi berharap dengan adanya itu polisi ini semakin dekat dengan masyarakat. Ketika semakin dekat, maka kemudian harapan terakhirnya semoga polisi ini semakin bermanfaat dan dicintai oleh masyarakat. Baik, berarti saya simpulkan Soulmate ini kayak mempermudah komunikasi antar polisi dan masyarakat. Betul. Dan kalau kita lihat juga programnya udah mulai jalan ya. Ini rencananya atau mau jalan atau udah jalan nih? Jadi kalau Soulmate itu sebenarnya sudah berjalan itu sekitar 7 tahun yang lalu, bahkan 8 tahun yang lalu. Kok baru sekarang keluarnya sih? Sudah lama sekali. Jargon ini kita keluarkan mungkin 1 tahun belakangan ini terkait Soulmate. Tapi yang kita lakukan selama beberapa tahun itu, kita sudah melakukan itu terkait edukasi, kemudian masyarakat konsultasi, kemudian kita mencarikan solusi terbaiknya, dan kemudian kita berikan mediasi ketika ada konflik. Itu sebenarnya sudah berjalan beberapa tahun yang lalu. Tapi kemudian program itu kayaknya harus dikemas gitu. Harus ada packagingnya gitu. Maka kemudian kita kemas dengan yang namanya dengan Soulmate tadi itu. Jadi brandingnya biar dapat diterima masyarakat gitu ya. Betul. Baik, Cak Sam, kalau kita lihat dari program yang bagus ini, bagaimana program ini dapat membantu masyarakat dalam menghadapi masalah cyber crime atau kriminal cyber ini saat ini nih, Cak Sam? Ya, jadi program Soulmate ini memang kalau kembali kita ngomong analisa gitu, kita evaluasi gitu, memang kebanyakan masyarakat yang curhat atau konsultasi kemudian ada masalah itu memang kebanyakan di dunia maya atau terkait masalah digital gitu. Dan kemudian hasil evaluasi ini kita kemudian menyederhanakan, kita kemudian mengemas lagi bagaimana masyarakat biar terbentengi gitu, dapat mencegah masyarakat tidak menjadi korban kriminalitas di dunia maya atau korban kejahatan dunia maya. Dan kemudian Cak Sam mempunyai teori terkait ini, yaitu teori yang namanya ada stop hapus, ada juga stop puff gitu. Apa tuh? Ya. Jadi kalau stop hapus ini terkait kita bijak bermedia sosial, maksudnya adalah biar masyarakat ini tidak menjadi korban dan tidak menjadi pelaku kejahatan dunia maya atau tidak melanggar undang-undang ITE. Maka kemudian ketika masyarakat atau warganet ini menggunakan media sosial atau dunia maya, maka kemudian harus berpedoman pada stop hapus. Kalau secara undang-undang gitu, bahwa kita menggunakan dunia maya ini, dunia digital atau media sosial ini, itu dibatasi dengan undang-undang, yaitu Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik. Tapi kadang kemudian masyarakat ini
untuk membaca undang-undang, pasal-pasal, kalau dia bukan orang hukum gitu, maka kemudian masyarakat malas. Membaca undang-undang bukan orang hukum, pasal-pasal malas, bingung dan seterusnya. Maka kemudian undang-undang ITE ini ya saya coba untuk mengambil intisarinya, mengambil kesimpulannya, yaitu dengan saya cetuskan sebuah jargon atau teori yang namanya stop hapus. Stop hapus. Jadi stop hapus ini ada 5 huruf tuh. Ketika menggunakan media sosial, maka kemudian jangan lakukan stop hapus ini. Ada huruf H, ada huruf P, ada huruf P, ada huruf U, dan ada huruf S. Apa aja tuh? Nih, ini 5 hal ini kalau diterangkan ini 7 hari 7 malam nggak selesai. Ya, tapi secara umum begini. Makanya kadang saya kemana-mana itu kalau ngisi materi itu, kalau Cak Sam itu jangan dikasih waktu 2 jam kurang. Membahas stop hapus saja 1 huruf aja hoax gitu. Ini udah panjang kali lebar itu. Betul. Stop hapus ada 5. Yang pertama, yang huruf H tadi, yang pertama adalah stop hoax. Stop menyebarkan atau membuat informasi yang tidak benar, informasi bohong. 1. Yang kedua ada huruf P, yaitu stop pornografi, membuat atau ikut menyebarkan yang nama pornografi. Kemudian yang ketiga ada huruf P yang kedua, yaitu stop perjudian online. Judul yang bahas satu-satu dari 3 ini juga harus berjam-jam. Betul. Terus kemudian yang keempat itu ada huruf U, yaitu stop ujaran kebencian. Ya, ujaran kebencian ini kalau jargon, makanya Cak Sam itu selalu punya jargon agar mudah diingat oleh masyarakat. Apa jargon terkait ujaran kebencian? Ada masalah apapun, ada masalah dengan siapapun, jangan diunggah, jangan diumbar di media sosial. Yang dikit-dikit posting Dikit-dikit posting. Ada masalah dengan kawan diposting. Ada masalah dengan mantan diposting. Ada masalah dengan adik, dengan tetangga diposting. Ya, makanya pesan Cak Sam apa? Ketika ada masalah apapun dan dengan siapapun, jangan diumbar di media sosial, apalagi terkait orang lain. Betul. Ya, maka kemudian apa pesannya? Ketika ada masalah, selesaikanlah dengan cara baik-baik. Kalau menyelesaikan sendiri dengan cara baik-baik nggak bisa, maka kemudian laporkan ke polisi. Ya, lapor polisi, kemudian kantor polisi yang tadi saya katakan, takutlah, seganlah, nggak tahu harus kemana lah. Sekarang gampang, ada masalah, curhatlah ke Cak Sam. Ya, kan gampang nih udah ada masalah, udah curhat aja ke Cak Sam. Ini kalau sampai malas lagi curhat, gimana lagi ya Cak Sam ya? Ya, gimana lagi ya, keterlaluan berarti kan. Ada masalah, udah curhat udah dikasih aja. Jalan ya. Sudah dikasih jalan. Curhat lewat mana? Lewat WA bisa, lewat media sosial juga bisa. Baik secara offline tatap muka maupun secara online atau virtual bisa. Yang kelima, yang S, ada huruf S, itu stop sara. Stop menyinggung suku, agama, ras, dan antar golongan. Nggak boleh menghina suku apapun, nggak boleh mencaci maki agama apapun. Jadi ketika masyarakat warganet ini berpegang teguh dengan stop hapus ini, maka kemudian insya Allah yang bersangkutan ini tidak akan berhadapan, tidak akan berkonflik dengan undang-undang ITE. Cak Sam, tadi kan dibilang stop hapus. 5-5-nya nih memang konflik yang sering terjadi banget di media sosial. Tapi kalau Cak Sam sendiri menangani kasus itu, dari hapus ini, yang mana yang paling sering terjadi? Tergantung pada warganetnya siapa. Jadi ada segmen warganet ini, ada batasan semua warganet. Kalau terkait hoax, terkait hoax yang pertama, itu kebanyakan mayoritas ini yang menyebarkan ini kalangan ibu-ibu, emak-emak, bapak-bapak, yang mayoritas ya. Mayoritasnya. Ya, kalau semua umur, semua gen itu ada, Gen Z, Gen Y, Gen Y itu semua ada. Tapi kemudian ketika hoax itu kebanyakan adalah bapak-bapak, emak-emak, orang dewasa lah. Ya, terkait hoax. Sharing link tanpa cross check dulu gitu ya. Dan biasanya kalau kita bicara hoax itu tumbuh subur, kebanyakan mayoritas itu banyak beredar di grup WA. Ya, kadang kita kan semua punya grup WA nih. Dan grup WA kita di HP itu pasti lebih dari 5. Ada yang lebih dari 10. Bahkan ada yang lebih dari 20 gitu. Kadang ada kawan kita di grup ngirim informasi yang panjang, kita paham aja enggak. Membaca aja kadang nggak sampai habis. Cuma lihat judul doang lihat judulnya aja, menarik, baru nih. Langsung di-share ke grup-grup sebelahnya. Ya padahal belum tentu apa yang di-share itu
benar. Betul. Ya, ini akhirnya dia menjadi penyebar hoax gitu. Baik. Kemudian yang P terkait pornografi. Pornografi ini malah kebanyakan mayoritas itu yang pembuat dan juga yang menyebarkan itu banyak Gen Z. Banyak Gen Z. Jadi anak-anak pelajar dan juga mahasiswa. Mayoritas. Tapi semua umur ada, semua sama, semua ada. Tapi kalau kita bicara mayoritas ya? Kebanyakan adalah Gen Z. Ya, kemudian yang berikutnya ada yang namanya huruf P tadi, perjudian online. Perjudian online itu kebanyakan kaum milenial, mulai dari mahasiswa. Tapi pelajar ada juga, tapi jumlahnya nggak banyak karena ini terkait uang gitu. Iya, betul. Mahasiswa, kemudian kaum milenial yang sudah bekerja, yang masih berjiwa muda itu kan, itu kebanyakan mengakses atau menjadi player dari perjudian online. Kemudian yang ujaran kebencian itu kebanyakan mayoritas yang melakukan itu di Gen Z. Ya, kaum milenial, pelajar, mahasiswa, termasuk ya mama, bapak-bapak milenial juga ada. Tapi kebanyakan Gen Z karena mereka kadang tidak bisa mengontrol emosinya. Ketika ada masalah, dia nggak bisa mengelola emosinya. Tiba-tiba langsung nulis aja gitu nulis. Makanya saya sering berkata itu ketika kita menggunakan media sosial, jangan sampai tangannya lantih. Ya kalau dulu kata orang tua itu mulut lantih. Tetapi di zaman teknologi ini bukan mulut aja yang lantih, tangannya lantih, jari-jarinya ya. Dari jarinya yang lantih. Baik, jadi Casam. seperti itu. Ini kan termasuk juga dalam ekosolmed ya yang tadi itu. Jadi kan ini tentunya ada proses yang namanya edukasi, konsultasi dan juga mengasih solusi dan mediasi dalam program itu. Gimana sih caranya gitu loh atau prosesnya dari melakukan kegiatan ekosolmed ini, Cak Sam? Jadi kalau misalkan terkait curhatan masyarakat itu memang masyarakat curhat kebanyakan itu dia ada masalah dengan orang lain. Betul. Ya ada masalah dengan orang lain, kemudian dia curhat, kemudian dia minta solusi terbaiknya. Ya, terkait dengan permasalahan orang lain, kita di kepolisian, di Polri ini mengedepankan yang namanya restoratif justice. Ketika antar individu, antar masyarakat ada konflik horizontal satu sama satu atau satu sama dua dan seterusnya, maka kemudian penyelesaian terbaiknya memang di restoratif justice, diselesaikan dengan mediasi, perdamaian atau kekeluargaan. Ya. Maka ketika ada masyarakat yang curhat bahwa dia ada masalah ketersinggungan, masalah salah paham, mungkin masalah berburuk sangka dengan orang lain, maka kemudian masalah-masalah ini akan kita tampung, akan kita kelola, kemudian yang berkonflik ini, yang berseteru ini akan kita dudukkan bersama, kita pertemukan, kemudian Cak Sam nanti yang menjadi mediatornya. Ya, ketika dimediasi, ya kita akan memberikan pemahaman, juga memberikan edukasi bahwa hal-hal yang dilakukan tersebut ketika itu salah akan kita luruskan. Akan kita berikan pemahaman dan pencerahan bahwa itu nggak boleh. Ketika sudah kita kasih pencerahan pemahaman seperti itu, kebanyakan nih masyarakat yang berkonflik tadi kemudian dia sadar. Kemudian dia paham. Karena kebanyakan masyarakat kita itu kadang dia nggak paham apa yang dilakukan itu melanggar hukum gitu. Yang dilakukan itu kemudian akan menyakiti atau merugikan orang lain. Ketika sudah kita berikan pemahaman atau edukasi itu, mereka baru sadar, oh iya ya ternyata aku salah. Makanya polisi sekarang ini terkait konflik warga ini mengedepankan yang namanya kalau bahasa agama itu husnudzon, berbaik sangka. Ya, oh mungkin masyarakat belum paham. Padahal udah paham sebenarnya ya. Ada juga yang udah paham, atau tapi pura-pura paham. Tapi ada juga memang yang belum paham, makanya kita kasih paham seperti itu. Menarik nih. Ada nggak proses yang mungkin agak menyulitkan gitu? Mungkin si A tidak terima dengan si B, terus juga dalam proses mediasi ternyata mediasi itu gagal. Pernah terjadi nggak kayak gitu, Cak Sam? Jadi kalau bicara mediasi gagal, lagi-lagi saya bicara analisa dan evaluasi terkait yang saya lakukan itu sebenarnya 96 atau 97% semuanya berhasil. Tapi ada juga beberapa kasus mediasi nggak berhasil. Contoh yang terakhir aja deh. Ini minggu kemarin. Jadi saya mediasi itu, jadi terkait mediasi atau kita ketemu dengan masyarakat itu, saya tidak terpatok pada satu tempat.
Jadi dimanapun itu bisa gitu. Betul. Ya. Kemudian kalau kita jabarkan perintah Kapolri terkait Jumat Curhat, perintah Kapolri kita yang sekarang ini bahwa ada program namanya Jumat Curhat. Apa perintah Kapolri? Masyarakat yang curhat itu diupayakan tidak di kantor polisi. Ini perintah Kapolri nih, bahwa masyarakat yang curhat kepada polisi, mau di Polsek, Polres, Polda itu diupayakan tidak di kantor. Di warung bisa, di kafe bisa, kemudian di bawah pohon bisa, dan seterusnya. Tujuannya apa dari Kapolri? Biar masyarakat itu dekat dengan, biar Polri ini dekat dengan masyarakat, dan masyarakat ketemu dengan polisi tidak kesulitan, tidak terlalu jauh, dan seterusnya. Maka kemudian hal itu kita jabarkan, kita laksanakan perintah Kapolri. Jadi saya terkait program Ekosolmed ini ketemu masyarakat itu dimanapun, ya. Di warung, ya. Kalau kita bicara tempat, saya sebutkan misalkan di kantin RRI, di warung Pak Le, warung Pak Le RRI, kantin TVRI, kemudian ada di Mantika itu ada kedai catur, di sana, kemudian di Jagung Bakar, termasuk yang baru sekarang kita bikin tempat di sini. Jadi masyarakat bisa juga malam curhat di sini, kita mediasi di sini, dan seterusnya. Minggu kemarin kita memediasi masyarakat itu di warung Pak Le RRI. Ya, itu terkait jadi gimana tuh, Pak? Ya, jadi terkait apa? Bahwa ada warganet atau masyarakat, seorang perempuan yang curhat kepada saya. Isi curhatnya apa? Pak, saya diviralkan. Diviralkan seperti apa? Foto saya dan video saya yang baru selesai mandi itu diposting di Instagram, di story-nya. Saya lihat memang sudah mengandung unsur pornografi. Betul. Yang memposting ini orang lain, ya. Kemudian bersangkutan saya ajak ketemu bagaimana masalahnya. Ternyata ini masalah asmara. Ya. Jadi pelaku yang memposting ini dia sakit hati, cemburu. Karena cowoknya, ya ini jangan ditiru ya oleh siapapun. Jadi cowoknya bermalam di Wisma, ya, dengan cewek lain. Pada waktu bermalam di Wisma itu, ya, selesai si cewek ini mandi, oleh si cowoknya nih, cowoknya yang pelaku memposting ini di video. Di video mungkin untuk koleksi pribadi atau bagaimana, di video dia. Jadi kelihatan benar pakai anduk segala macam, dan seterusnya. Di video ada 3 video itu. Baik. Ya, setelah itu dia pulang. Nggak taunya pagi-pagi nih pacarnya si cowok yang memvideo tadi itu datang ke kosnya. Kebetulan cowoknya di kos di Palangkaraya. Pagi-pagi datang. Ya mungkin ada kecurigaan dari lama nih, kayaknya cowokku nih ada yang lain ini. Betul. Ya, ada kecurigaan itu, kemudian datang ke kosnya. Ketika datang ke kosnya, rupanya HP cowok ini nggak dikunci. Kemudian dibukalah, ada video itu. Ya, ada video itu kemudian dikirim ke HP dia, kemudian ditanya siapa cewek ini, karena sudah ketahuan kan, ceritalah si cowok itu. Karena sakit hati kemudian dipostinglah di Instagramnya dan viral di Palangkaraya. Kemudian si cewek tadi itu yang teman dekatnya pacarnya itu keberatan dan curhat kepada saya. Setelah itu saya hubungi nih yang memposting itu, saya pertemukan di warung Pak Le RRI. Termasuk cowoknya juga kita datangkan. Nah, kemudian apa yang kita sampaikan, ya, ketika ada permasalahan ini tetap kepolisian mengedepankan yang namanya restoratif justice. Kita mediasi, kita coba damaikan yang bersangkutan ini. Ya, bahwa kemudian saya kepada yang memposting tadi, saya sampaikan apa kayak tadi. Apa yang saya sampaikan bahwa, Mbak, saya bilang, ketika sampean ada masalah apapun, masalah dengan siapapun, tidak boleh diposting, diunggah di media sosial. Apalagi memposting video orang lain, foto orang lain, dan apalaginya lagi video itu adalah video yang mengandung unsur pornografi. Ya, karena itu merugikan banyak orang juga. Banyak orang, ya, dan kemudian ini juga tidak mengedukasi warganet yang lain, terutama yang anak di bawah umur pengguna media sosial, hal-hal yang tidak baik. Itu kita sampaikan. Kemudian kalau ada masalah kayak gitu kan saya sakit hati, Pak. Ya, karena sakit hati saya post. Tidak terima gitu ya, Pak, ya. Betul. Kan. Sebagai hati seorang wanita gitu ya kan. Dia tetap berkeras gitu. Dia merasa benar masih karena cowoknya, mohon maaf, selingkuh gitu, dengan cewek lain.
Kemudian saya bilang, Mbak, ketika sama ada masalah seperti itu, sudah tahu cowoknya ada yang lain atau selingkuh, sampean harusnya bersyukur. Ya, bersyukur bagaimana, Pak? Ya bersyukur bahwa sampean itu dikasih tahu oleh Tuhan, oleh Allah bahwa ini cowok nggak baik nih. Ya, mumpung sampean ini belum jadi suami istri, belum keluarga, baru pacaran sudah diperlihatkan nih bahwa ini cowok nggak baik. Harusnya diambil hikmahnya, sampean bersyukur. Ya, kemudian ketika sudah tahu seperti itu, udah diputusin bahwa ingat di dunia ini tidak hanya ada satu cowok, tidak hanya ada satu cewek. Kalau bahasa peribahasa zaman dulu, bahwa dunia tidak selebar daun kelor. Bukan, kelakai kalau di sini. Lebih kecil. Ya, daun kelakai. Ya. Oke, baik. Dan tentunya juga Cak Sam, ini luar biasa sih sebenarnya kita kalau pembahasan yang luar biasa menarik ya terkait tentang eco soulmate tadi itu. Kalau kita boleh tahu Cak Sam, sebelum kita mungkin nge-close ya, kita pengen tahu nih kendala yang paling sering terjadi saat melakukan mediasi di Kalimantan Tengah ini apa sih Cak Sam? Kalau kendala yang pertama ya, kalau yang agak sulit itu ketika mediasi virtual, itu memang agak sulit. Karena kalau mediasi virtual itu kita kan nggak ketemu langsung saya bersangkutan. Betul. Kita memberikan pemahaman itu agak susah gitu. Betul. Kalau mediasi virtual. Tapi terkait mediasi virtual selama ini, ujungnya muaranya kemudian berhasil semua terkait yang virtual, walaupun agak sulit gitu. Yang tidak berhasil tadi malah yang offline. Ada 1-2 aja yang tidak berhasil yang saya contohkan tadi itu. Kemudian kendala berikutnya ini terkait karakter seseorang. Ketika karakter seseorang itu keras, wataknya keras, ini juga susah kita mediasi. Kayak yang tadi itu. Yang tadi itu, ya saya teruskan menjadi kendala mediasi kemudian kayak berhasil itu. Yang pelaku ini tetap kekeh bahwa dia itu bener aja gitu. Kita kasih pemahaman dia nggak mau. Ya kemudian batu banget gitu ya? Ya batu banget. Kemudian saya tanya kepada yang korban ini, sampean maunya seperti apa? Saya maunya yang bersangkutan minta maaf, kemudian bikin klarifikasi di media sosial karena muka saya, kemudian aurat saya diposting kayak gitu. Jadi saya minta dia yang bersangkutan minta maaf. Tapi yang si pelaku tetap kekeh, apalagi minta maaf, kamu sudah jalan sama cowokku gitu, tetap nggak mau. Nah kemudian saya bilang kalau ini tidak mau atau mediasi tidak berhasil, maka kemudian ada langkah yang kedua. Jangan sampai ini terjadi. Apa langkah yang kedua? Si korban ini bisa melapor untuk proses hukum. Betul. Tapi kemudian saya sampaikan kayak gitu, yang bersangkutan tetap kekeh nih, nggak apa-apa, proses saja hukum. Akhirnya saya sampaikan ke korban, ya udah Mbak, karena ini tetap nggak mau dimediasi, tetap kekeh dia merasa benar, silakan sampai bikin laporan, silakan ke Polda, sana ada yang piket, SPKT sana, nanti akan diarahkan. Akhirnya ke kantor, ke Polda, bikin laporan. Setelah laporan, sudah di Polda ini, sudah diproses sama teman-teman yang piket di sana, ternyata yang bersangkutan berubah pikiran. Pak, saya nggak apa-apa aja Pak, minta maaf, saya mau dimediasi aja. Ya, akhirnya dia berubah pikiran. Saya hubungi lagi yang lapor nih, si korban nih. Ini Mbak, ini yang bersangkutan udah mau nih dimediasi. Apa katanya? Pak, saya sekarang nggak mau lagi dimediasi. Biar saya minta diproses hukum aja. Akhirnya diproses hukum. Ya, ini menjadi pelajaran bagi yang lain ketika kita melakukan mediasi. Restoratif justice itu hendaknya itu diterima, dipahami, kan cuman minta maaf aja. Ketika minta maaf, saling memaafkan, maka kasus ini udah selesai gitu. Tetapi kalau saling berkeras kayak batu tadi itu, akhirnya masih berlanjut menjadi proses hukum yang rugi dirinya sendiri. Seperti itu, Mas. Baik, Cak Sam, close. Ini untuk hari kita. Ya. Apa pesannya, Cak Sam? Udah selesai nih. Di closing kita kali ini, silahkan. Habis itu ada lagi. Di closing berarti lagi. Udah cukup. Oh ya oke. Aduh. Apa nih Cak Sam? Ya oke, baik. Nggak terasa ya. Iya. Saya kira 2 hari 2 malam. Baik. Jadi pesan saya ya terkait media sosial tadi saya sampaikan sudah stop hapus. Kemudian ada teori Cak Sam stop puff. Ini untuk mencegah masyarakat tidak menjadi korban kejahatan dunia maya. Apa stop puff itu? Ketika kenal siapapun di media sosial, ya
jangan sekali-kali melakukan yang stop puff ini. Ada huruf P, ada huruf U, ada huruf V. Huruf P itu apa? Ketika kenal orang di media sosial, jangan mengirimkan pap. Iya. Ya, tahu pap ya? Tahu. Ya. Kalau generasi saya nggak tahu tuh pap tuh. Ini ada di Gen Z aja pap. Kan dulu SMS, Pak. Ya, udah SMS. Ya, jadi pap ini sebenarnya kalau Betul. kita ke kata pap ini sebenarnya bagus aja ngirim foto close up. Tapi sekarang oleh Gen Z ini di apa namanya? diplesetkan atau dinegatifkan menjadi mengirim sesuatu yang tidak baik atau Betul. mengandung pornografi gitu. Jangan mengirimkan pap. Yang kedua huruf U, jangan mengirimkan uang. Iya. Jadi kenal siapapun di media sosial, ketika disuruh ngirim uang, jangan mau. Betul. Ya karena banyak penipuan, kasus-kasus orang ditipu di media sosial. Ya karena dia belum pernah ketemu, mau ngirim uang. Iya. Yang berikutnya, yang V adalah stop VCS. Ya, kalau kenal siapapun di media sosial, jangan melakukan VCS atau video call syariah. Ya. Video call seks. Jangan lakukan itu. Karena Video apa? call syariah. Ya, Oke. karena di media sosial itu banyak akun-akun fake. Ya, Oke, ada foto betul. profil wanita cantik, laki-laki ganteng, yakin dan percaya bahwa banyak akun-akun fake bahwa itu foto orang lain. Oke. Ya maka ketika kenal seperti itu jangan lakukan 3 hal itu. Sehingga masyarakat kita semua terhindar dari kejahatan dunia maya. Seperti itu. Baik, luar biasa Cak Sam. Perbincangan kita hari ini memang ini kalau disebut ringan enggak sih Cak Sam sebenarnya ya. Ya, ya. Dan memang ini fenomena yang saat ini terjadi di tengah masyarakat. Dan 2 hal yang saya simak dari Cak Sam adalah stop hapus dan stop pap. Ya, puff. 2 hal itu puff ya. Ya, puff, ya. 2 hal itu harus dibuang jauh-jauh ya. Dan ini termasuk juga dari Eco Soulmate tadinya, yang mana ini tentunya program yang dibikin Cak Sam mungkin bersama teman-teman ya untuk mendukung dan mensejahterakan masyarakat mungkin ya, menghindari dari hal-hal negatif yang terjadi di media sosial dan ini juga termasuk dari kejahatan cyber ya, yang sehingga bisa diatasi dengan hal itu. Tentunya dari kita jangan melakukan pornografi apapun ya, kalau bisa ya, kalaupun melakukan pornografi sama yang sah-sah aja ya. Kejahatan pun jangan dilakukan. Dan untuk itu Pak Hari, sekali lagi terima kasih Cak Sam udah mau hadir di podcast kita. Dan semoga kita bisa berjumpa lagi ya Cak Sam ya. Amin ya. Kayaknya pembahasannya perlu 7 hari 7 malam. Iya gitu. betul ya. Kalau secara umum nggak cukup waktunya. Betul. Dan Pak Hari, demikian podcast Humaitah kali ini. Sampai jumpa di podcast Humaitah berikutnya.